Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 25 Juni bersama saya Pendeta Rika Atawaka dari GPIB Jemaat Peniel Singaraja. Kita akan melakukan lagi rasa syukur kita kepada Tuhan dengan night call GPIB. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Maha Baik, Tuhan pengasih, malam ini kami mau mengalami lagi kedekatan dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Biarlah kami berkenan oleh curahan Roh Kudus menerangi segala yang ada pada kami, mendatangkan sukacita berharap padamu karena Engkaulah tumpuan harapan kami. Dalam pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan malam hari ini terambil dari Injil menurut Lukas pasal 15 ayat 20 hingga ayat 24 yang mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 20, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan pada sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Hal yang menarik pada hari ini kita dikenalkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Menarik karena Lukas menuliskan 3 rangkap perumpamaan dan intinya berbicara tentang orang yang rindu dan sadar kehidupannya tanpa makna jikalau tidak dengan Tuhannya. Kegagalan ditunjukkan oleh seorang anak dari 2 bersaudara, si sulung dan si bungsu. Bungsu merasa bahwa ayahnya begitu mengasihi dia. Ayahnya memiliki banyak harta dan dia berpikir dia akan menjadi salah seorang penerima warisan. Dan unik, sebelum meninggal ayahnya dia telah meminta bagian itu. Namun ayahnya pun menyanggupi permintaan anak bungsunya. Anak bungsu merasa bahwa dia dikasih dan dia ingin menikmati hidup menurut apa yang dia lihat, apa yang dia inginkan, dan bersenang-senang. Dan pada waktunya dia mengalami hal yang tidak mudah, menjadi seorang pekerja kasar, dan dia tidak memiliki uang untuk makan, dan dia makan ampas untuk hewan peliharaan. Saat itu dia mengenal, wah, ternyata Tuhan di rumah bapakku lebih enak ya. Bapakku banyak hartanya, banyak kasih sayangnya, dan dia langsung ingat, dia kembali. Inilah si bungsu mengambil sikap, dia akan kembali pulang ke ayahnya dan minta maaf, menyesal. Dia bertobat dan dia mau katakan, aku sudah bersalah kepada Bapa dan surga. Menarik untuk kita pelajari. Sepanjang hari ini apakah kita juga telah melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan? Ataukah kita juga dalam pikiran berat tidak mampu memahami hal-hal yang mungkin membuat kita susah oleh karena hal itu tidak seturut dengan
apa yang kita harapkan. Terjadi seumpama seorang anak yang minta jatah dan membuang secara poya-poya mengikuti keinginan dagingnya. Dia mau memenuhi apa yang dia inginkan. Dan apa yang terjadi? Dia menerima apa yang dia lakukan ternyata tidak menyenangkan. Sampai akhirnya dia datang kembali kepada Bapa. Ada Bapa yang senantiasa setia. Ada Bapa yang senantiasa menunggu. Setiap orang yang mau datang kepada Tuhan tidak pernah ia tolak. Malam hari ini kita juga tenangkan hati. Serahkanlah segala hal yang tidak menyenangkan. Bangunkanlah kembali kasih yang Allah tanamkan dan datanglah kepada Allah, Sang Bapa kita yang senantiasa menanti kita untuk kembali kepadanya. Ia menyambut kita dengan tangan terbuka, dengan rasa haru bahagia. Ia menyambut kita penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, malam telah menjadi bagian kami. Kami akan beristirahat. Kami mau menyatakan syukur kami. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Alam bawah sadar kami pun ada dalam perhatian dan peduli Tuhan. Engkau menantikan kami untuk kembali. Dan kami tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa setiap kami yang terhilang, saat kami datang kepadamu, Engkau menyambutnya dengan penuh sukacita. Biarlah malam hari ini kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan syukur yang berkenan kepada Allah dan kepada esok hari. Dalam kasih karunia-Mu yang besar, kami boleh bangun dengan penuh syukur dan kami memuliakan Allah. Demi pengasihan Tuhan Yesus Kristus kepada Sang Bapa yang Maha Baik kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.